Polisi masih mendalami motif pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya yang baru berusia 5 tahun di Bekasi, Jawa Barat. Dan dari hasil pemeriksaan saksi, korban ditusuk berulang kali oleh sang ibu saat sedang tidur. Dari hasil pemeriksaan sementara pula oleh polisi, tersangka SNF mengaku mendapatkan bisikan goib. Dan kami akan membahasnya bersama dengan kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya. Selamat malam, Mas Ardi, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Baik. Sehat selalu, Mas Bram. Oke, alhamdulillah dalam kondisi sehat Mas Ardi. Jadi langsung saja Mas Ardi, jadi kalau kemudian pengakuannya adalah bisikan goib, saya ingin masuk di situ tentunya. Artinya Ya, bagaimana kemudian ini bisa menjadi trigger dan artinya ya, bagaimana kemudian logika pelaku itu bisa terkalahkan oleh yang disebut bisikan goib tadi? ya. Baik. Terima kasih, Mas Bram. Yang pertama kami sampaikan turut berbelasungkawa dan turut prihatin atas kejadian yang menimpa korban oleh pelaku yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Namun saya melihat seperti ini, Mas Bram. Ini bukan kasus pertama kali ketika orang terdekat menjadi pelaku pembunuhan. Mhm. Saya ambil dua case ya. Yang pertama adalah Dr. Rian Hilmi, kalau kita ingat di sekitar tahun 2017, dia menembak mati istrinya sendiri. Nah, yang kedua ada kasus Agus Supriyatna di tahun 2017 juga yang membunuh kedua anaknya. Keduanya memiliki pola yaitu mendengar bisikan dan perintah yang sifatnya goib seperti itu. Mhm. Nah, ini tentu saja menarik perhatian. Apakah hal ini terjadi di Indonesia saja atau di luar negeri juga ada? Ternyata banyak riset di luar negeri ada kasus-kasus semacam ini. Nah, artinya ini semacam kasus yang berpola dan dapat kita petakan. Saya mengutip dari salah satu psikiater dan juga peneliti yaitu Mark Rubenstein. Ini mengungkap bahwa bisikan-bisikan gaib ini adalah tanda-tanda atau gangguan kejiwaan yang disebut paranoid skizofrenia. Mhm. Jadi skizofrenia ini sifatnya tidak datang begitu saja, namun ada tanda-tanda yang menyertainya. Kurang lebih demikian, Mas. Oke, artinya kemudian lebih dominan mana kita publik bisa melihat apakah kemudian tekanan sosial, ekonomi itu bisa menjadi trigger atau kemudian ya kepercayaan Ya, pada bisikan goib tadi yang mungkin ya. kita publik merasa itu tidak rasional, begitu mana yang lebih dominan? Ya, ya. Jadi setiap manusia ada sisi rational choice begitu ya, Mhm. pilihan-pilihan rasional untuk berbuat. Namun ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan ini yang disebut misalnya skizofrenia ini, simptomnya ini sangat-sangat luar biasa menerpa seseorang. Ada misalnya delusi atau halusinasi. Oke. Nah, pada umur-umur tertentu, misal di sekitar awal umur 20-an sampai 30-an, usia ini yang sangat rentan simptom muncul seperti itu. Mhm. Nah, biasanya mereka mendengar suara-suara atau mengalami halusinasi auditori dan halusinasi perintah yang menyuruhnya untuk melakukan suatu tindak kekerasan. Oke. Nah, di riset yang sama, itu ada rasa percaya bahwa pikiran seseorang itu dikendalikan lebih kuat daripada rasional mereka berpikir sendiri. Seperti itu, Mas. Mas Ardi, tapi dalam Ya, tentu kacamata kriminologi begitu. Jadi ya, artinya ya, pelaku ini kalau Anda katakan dalam kondisi delusi, sebetulnya dalam ya. kondisi sadar atau tidak melakukan itu atau dia dia menganggap bahwa ya melakukan tapi sebetulnya tidak akan menyebabkan kematian pada seseorang. Ya, jadi kalau kita sedikit mengungkap tentang id ego dan super ego, Mhm. sebenarnya dia pada posisi ego sebetulnya. Nah, memang ada peran-peran eksternal yang mendukung, misalnya peran keluarga batin ya, keluarga kecilnya. Ketika pelaku ini mendapatkan dukungan moral, dukungan ekonomi misalnya, ataupun dukungan sosial yang kuat, simptom-simptom ini dapat dicegah ataupun direduksi untuk muncul. Mhm. Dan diperlukan penanganan-penanganan medis maupun psikiater yang sangat kuat. Jadi penanganan tidak boleh salah dan lingkungan di situ harus mendukung. Kalau tidak, apa yang diperbuat oleh pelaku ini atau potensial pelaku ini biasanya akan menjadi yang diyakini. Ini yang saya lakukan adalah hal yang benar, seperti itu, Mas. Oke, jadi menganggap yang dilakukan Ya, benar menjadi kepercayaan tersendiri begitu ya melakukan pembunuhan. Nah, ya, ini ya, yang menarik paling tidak dari kasus ini, dari sejumlah kasus bahkan dua kasus yang Anda sebutkan, ini yang menjadi ya, korban adalah orang ya, yang rasanya secara daya itu lebih kurang, lebih inferior daripada pelaku begitu. Apakah betul, kemudian betul. pertanyaan saya, ketika seseorang mengalami delusional itu akan bisa melakukan Yes, hal seperti ini kepada semua orang, artinya kepada siapapun yang di sekitar dia, atau ya, bisa ya, secara dia logika mana yang memungkinkan dia bunuh atau yang lebih lemah dari pelakunya? ya. Ya, ini tentu saja di ranah-ranah yang sangat psikologis, Mas. Namun biasanya begini, ketika seseorang ingin melakukan pembunuhan atau melakukan tindakan itu ada faktor penarik dan faktor pendorong. Mhm.
Dan ini yang membentuk sebagai pilihan-pilihan rasional itu ada dua faktor itu. Ketika faktor penarik menjadikan dia sangat-sangat yakin dan faktor pendorongnya tidak ada hal-hal yang sifatnya menjaga seperti itu akan mudah dilakukan. Namun ketika lingkungannya, misalnya lingkungan terkecilnya membentuk suatu kohesi sosial yang baik ya, kerekatan sosial yang baik, dia akan menjadi faktor penghambatnya. Jadi faktor pendorong dan penarik ini tidak begitu saja dilakukan. Ada faktor penghambat yang menyebabkan seseorang ini kemudian melakukan tindakan irasional tadi, seperti itu, Mas. Oke, kalau kemudian ada faktor penghambat begitu ya, Anda mengatakan Ya, dengan orang-orang di sekitarnya yang kemudian ya, artinya dalam kondisi seperti ini atau dalam kasus ini misalkan Mas Ardi, artinya memang lingkungannya tidak sejalan begitu ya, sehingga akhirnya bisa mengambil keputusan untuk membunuh dan tidak ada faktor penghambat begitu ya? betul. Lingkungan sangat berpengaruh besar sekali. Mhm, Terutama adalah lingkungan unit terkecil, yaitu keluarganya, keluarga Bati. Misalnya di case anak, ibu, dan ayah ini berperan sangat besar di kasus seperti ini. mhm, Misalnya masih ditinggal bersama dengan mertuanya atau orang tuanya. Nah, orang tua dan mertuanya bisa menjadi significant others yang dapat menjadi faktor penghambat tadi. mhm. Ketika simptom-simptom muncul ini kemudian bisa direduksi, bisa diintervensi. Apalagi misalnya keluarganya ini sangat sangat aware terhadap kesehatan mental. Oke. Ketika ada tanda-tanda yang menjadi simbol awal misalnya ya, oh kok ada Mhm. misalnya mertuanya diceritakan, saya mendengar bisikan-bisikan gaib, kemudian mertuanya ini sangat aware, dia akan membawa langsung ke psikolog. Misalnya dalam keadaan situasi sosial ekonominya menengah ke atas ya misalnya, atau dalam kondisi menengah ke bawah pun bisa. Asal lingkungan sekitarnya, orang-orang yang menjadi significant others ini kemudian aware, peduli Baik. seperti itu. Oke, Hmm, itu jika kemudian ada awareness di lingkungannya. Tapi pertanyaannya, ya, bagaimana jika tidak? Tapi jangan langsung dijawab, Mas Ardi, karena kami akan ya. jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Saya masih akan melanjutkan dialog dengan narasumber kami, Kriminolog Universitas Indonesia, Ardi Putra Prasetya, dan baru saja bergabung bersama kami, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP M. Firdaus. Selamat malam, Pak Firdaus. Baik, sepertinya masih di mute audionya. Pak Firdaus, saya langsung ke Anda terlebih dahulu. Jadi update-nya, Pak Firdaus, memang benarkah kemudian tersangka Oke, mendapatkan bisikan ya, goib? Dan benarkah ada pendampingan psikologi begitu untuk pemeriksaannya, Pak Firdaus? ya. Terima kasih ya sebelumnya memang setelah diamankan pelaku kekerasan terhadap anak mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan, kami langsung melakukan interogasi. Yang mana dalam interogasi ini keterangan dari pelaku ini sering berhalusinasi dan juga berubah-ubah. Itu menjadi kendala kami sehingga membutuhkan waktu sampai saat ini motifnya ini belum secara resmi kami sampaikan kepada publik. Mhm. Nah, saat ini kami juga sudah berdampingan, sudah janjian dengan Asosiasi Psikolog Forensik Indonesia, dihadiri oleh Ketua Sitfor langsung dan Mbak Lia. Ini nanti kami akan berkolaborasi untuk melakukan pemeriksaan psikologis pelaku untuk menentukan motifnya. Oke, Pak Firdaus, apakah kemudian tersangka ini memang orang dewasa satu-satunya di rumah begitu? Karena informasi yang kami dapatkan suaminya juga tidak di rumah, ada di kota lain, butuh orang kepercayaan untuk memeriksa anak-anaknya begitu? Ya benar, pada saat kejadian pelaku pada saat melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan, pada saat itu di rumah yang ada hanya ada pelaku dan 2 orang anaknya, Mhm. seperti itu. Tapi keseharian apakah Nah, pada memang saat hanya tinggal setelah bertiga? Atau mungkin ada kerabat lain yang ikut tinggal di satu tempat yang sama? ya, ya kesehariannya memang tinggal bertiga. Oke. Kadang suaminya ini pada saat kejadian itu berada di Medan Mhm. dan malamnya suaminya langsung ke Bekasi melalui pesawat Oke, tapi dari Medan. setelah mengetahui bahwa anak pertamanya meninggal begitu ya, Pak Firdaus? Iya benar, benar, Oke, baik, baik, baik. Saya ke benar Mas.
Baik, saya ke Mas Ardi, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi Mas Ardi. Jadi ketika Ya. awareness itu ada, faktor penghambat itu ada di sekitarnya, pertanyaannya bagaimana jika tidak? Siapa atau kemudian apa yang bisa kita harapkan bahwa dengan kondisi ya tadi hanya bertiga di rumah dengan 2 anak kecil begitu, Ya. Mas Ardi? Ya, ya, baik Mas. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ada 3 faktor. Pertama adalah faktor makro ya, yang sifatnya kebijakan. Mungkin pemerintah membuat semacam gerakan-gerakan yang bisa merekatkan atau meningkatkan kohesi sosial. Misalnya dengan posyandu, kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa merekatkan masyarakat. Nah ini berpengaruh ke tahap-tahapan meso misalnya, masyarakat kemudian aware ketika ada tetangganya yang tidak sering tidak bergabung dengan mereka, begitu bisa aware. Nah, di level mikro ini sifatnya sangat-sangat psikologis misalnya. Nah, yang bisa create adalah bagaimana mekanisme pengawasan, pendampingan, dan intervensi, Mas. Mhm. Ini untuk pelaku ini. Misalnya, kita memiliki puskesmas yang mungkin tersebar di seluruh kecamatan di Indonesia. Ini bisa dioptimalkan misalnya dengan pendampingan psikolog yang disediakan oleh puskesmas. Nah, Mas Dan Ardi, mungkin dari mohon maaf saya ya, potong, tapi arti intervensi ya, itu bisa sejauh apa? Karena kan seringkali ya kalau kita hidup bertetangga, ketika masalah itu terjadi di internal mereka itu akan dianggap sebagai dapur rumah tangga yang kemudian ya, orang luar rasanya ya, sungkan juga untuk masuk, ada barrier di ya. sana. Ya, ya. Mungkin seperti ini, Mas. Dari puskesmas ini kemudian membuat sebuah kebijakan yang lebih komprehensif. Misalnya dengan behavior checklist. Ada checklist, misalnya ini orang kok tidak pernah keluar rumah, ini nggak pernah berinteraksi. Di situ RT, RW, kemudian lingkungan terkecil lainnya berperan. Ada misalnya dasawisma ya di tingkat desa itu ada kohesi sosial semacam itu berperan. Mhm. Disambangi kemudian misalnya dari kepolisian, dari Polsek, ada Babin Kaptipmas di situ, ada Babinsa di eh, TNI ya di Koramil, itu bisa berperan untuk meningkatkan bagaimana masyarakat itu betul-betul saling peduli dan memiliki kohesi yang baik, Oke, memiliki kerakatan sosial yang baik gitu, Mas. Mas Ardi, ini kita juga lihat visual yang di samping Anda ketika Anda menjelaskan tadi, ya Hmm. perumahannya kemudian ya bisa kita katakan perumahan elit dengan akses Ya, yang ya, cukup di mobilitas yang terbatasi begitu oleh ya, ya, satuan ya, pengamanan yang di sana. Dengan ya. kondisi pemukiman yang seperti ini, bukankah susah antar tetangga bisa melakukan intervensi begitu? Ya, ini memang tantangan ketika kita hidup di daerah urban atau rural seperti Mhm. itu. Nah, ada beberapa mekanisme misalnya dari walaupun perumahan elit di situ ada rukun tetangga dan rukun warga sangat berperan. Nah, yang kedua adalah menyediakan misalnya layanan-layanan yang sifatnya online misalnya. Antar tetangga kemudian membuat grup WhatsApp, membuat apa ya sesuatu jaringan begitu, jaringan di lingkungan yang untuk saling monitor. Mhm. Dan itu bisa tidak terikat dengan waktu ataupun tidak terikat dengan lokasi karena mungkin sama-sama sibuk di lingkungan tersebut. Baik. Namun hal tersebut harus dibuat, harus ada yang peduli. Mhm. Dan kalau tidak ada yang peduli, hidup merasa sendiri-sendiri, ini akan menjadi sesuatu yang sangat rawan ya di kehidupan sosial. Ada di situ faktor keamanan, faktor prosperity di situ sangat rawan. Oke. Nah ini yang harus dikuatkan semacam itu. Baik, karena kalau kita lihat kemudian kalau kemudian pelaku adalah satu-satunya orang dewasa, maka rasanya itu menjadi ruang lingkup, menjadi domainnya begitu ya, yang dia bisa Bisa melakukan. juga semacam ini, Mas. Pelaku ini melakukan karena merasa kesepian misalnya, nggak ada significant others, nggak ada rekan untuk berdiskusi, untuk berbincang. Mhm. Kemudian sifat delisioner ini muncul menjadi pemantik karena merasa kesepian misalnya. Oke. Tidak ada rekan yang bisa untuk diajak sharing misalnya seperti itu. Baik, jadi tekanan itu yang menjadi trigger begitu. Betul. Oke, saya ke Pak Firdaus lagi. Pak Firdaus, apakah kemudian ada informasi ya Iya. seperti yang kemudian tadi Mas Ardi gambarkan begitu ya, memang dari tetangga ada informasi bagaimana kemudian ibu korban ini sejauh ini interaksinya dengan kedua anaknya, interaksi dengan tetangga begitu Pak Firdaus? Ya, untuk interaksi dengan tetangga ini masih kami dalami, tapi yang jelas pada saat proses pemeriksaan pelaku itu didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Bersih. Mhm. Ya itu terus kemudian anak pelakunya yang satu lagi berusia 1 tahun 7 bulan itu juga kami sudah titipkan di panti asuhan yang direkomendasikan oleh KPAD Kota Bekasi. Nah Mhm. saat ini sedang dalam perawatan anak tersebut untuk dipenuhi Baik. kebutuhan-kebutuhan anaknya.
Oke, Pak Firdaus, bisa Anda ceritakan Pak, sebetulnya bagaimana kondisi saat anak keduanya yang berusia 1 tahun 7 bulan tadi yang Anda katakan, saat kemudian pertama kali ditemukan oleh kerabat dari sang ayah begitu? Ya, pertama kali pada saat saksi pertama kali lokasi atau TKP, dia memang melihat anak ada dan satu lagi anak yang meninggal ini di lantai atas lah. Mengetahui itu saksi Baik. security bahwa saya ada kejadian seperti itu dan ada ditemukan mayat anak, dan kemudian security kembali ke rumah tersebut dan mengamankan anaknya, langsung dititip ke tetangga sebelahnya dulu, begitu Mbak. Nah Oke. setelah datang petugas polisi semua dan melaksanakan olah diamankan ke Polres. Mhm. Oke, kami Itu pelakunya sepertinya juga, Mas. tidak sepertinya kita ada gangguan sambungan begitu Pak Firdaus. Tapi pertanyaan saya, jadi jaraknya berapa jam begitu Pak antara waktu pembunuhan dengan ditemukan dan akhirnya bisa polisi dan tim kesehatan datang ke sana? Ya, hasil dari penyelidikan yang kami lakukan, yaitu diduga terjadinya pembunuhan itu pada pukul 4 subuh, hari Kamis. Oke. Nah, karena pada saat itu suami pelaku berupaya untuk menghubungi si pelaku, istrinya ini, namun tidak bisa. Nah, ketika jam 10 paginya ini hari Kamis baru direspon oleh istrinya. Dia menanyakan di mana anak-anak, ya, yang si Abdullah. Dia mengatakan dia sudah ke surga, seperti itu. Oke, itu yang kemudian Nah, ini menjadi penanda ya bagi suaminya untuk mengirim orang kepercayaan begitu ya? suami. Pak Firdaus? Benar, dan dikuatkan juga pada saat pemeriksaan, pada saat Ya, silakan Pak Firdaus kalau Anda masih tersambung. halo. Ya, silakan, silakan, Bapak. Ya. Jadi ini dia Baik. Oke, sepertinya kami mengalami gangguan sambungan dengan Pak Firdaus, Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota. Saya ke Mas Ardi kalau begitu. Oh ya, Mas Ardi terakhir, jadi artinya ketika secara psikologi ini diperiksa, kemudian secara psikologi ini akan terus berjalan, apakah itu bisa menjadikan kita sebagai publik menjadi permisif begitu terhadap pembunuhan, terhadap kasus-kasus seperti ini yang mungkin masih banyak di pemukiman di sekitar kita? Ya, terima kasih Mas. Tentu saja untuk kasus pembunuhannya kita tidak boleh permisif. Kita harus bisa menjadi faktor-faktor penghambat yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita menjadi erat antar sesama unit sosial kita. Namun di satu sisi di ranah penegakan hukum, memang kasus-kasus seperti ini ketika hasil pemeriksaan secara psikologis maupun psikiatris begitu menunjukkan ada gangguan kejiwaan, ini dilindungi oleh undang-undang. Di pasal 44 KUHP, mohon maaf, ini disebutkan memang perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan dengan kondisi kejiwaan yang abnormal seperti itu, ini harus direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Jadi memang undang-undang kita sudah mengatur seperti itu. Ada lagi di Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Memang kita sudah melindungi dan sudah aware sebetulnya tentang potensial offender yang sebenarnya memiliki gangguan-gangguan pradelisional ataupun masuk ke ranah psikosenia seperti itu. Kita sudah permisifnya diregulasi, namun secara masyarakat kohesi itu tetap ditingkatkan, tidak boleh permisif seperti itu. Iya benar sekali, bahwa PR-nya memang harusnya ada di lingkungan sosial di sekitar, meski kita tentu tidak permisif pada kasus pembunuhan, kasus tindak pidana seperti ini. Terima kasih waktu dan insight dari para narasumber. Pertama adalah Kriminolog Universitas Indonesia Ardi Putra Prasetya dan juga Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP M. Firdaus telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Selamat malam, sehat selalu Mas. Terima kasih. Terima kasih.